Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur semua, gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Nah, untuk di kesempatan video kali ini saya akan mereview mengenai kop atau blockhead ya dari Honda Tiger. Untuk yang versi rubah sudut dan plus-plusan itu apa perbedaannya gitu ya. Ini untuk yang kop rubah sudut seperti ini ya. Ini ukuran klep 3429 dan ini untuk yang plus ukurannya klepnya ini 3428,5. Ini sudah di porting, ini juga sudah di porting. Untuk perbedaan yang signifikan terlihat dari kubah ya, ruang bakar. Kalau untuk yang plus yang ini itu lebih lebih dalam ya. Untuk ruang bakarnya itu lebih dalam karena ini versi plus ya. Dan kalau untuk yang geser sudut yang ini lebih landai ya, atau bisa dibilang lebih ceper. Dan untuk sudut klepnya juga sudah berubah ya. Kalau ini agak agak sempit, kalau ini lebar ya, lebih rebah. Ini untuk lubang portingnya seperti ini. Ini menggunakan per yang tunggal, jadi nggak double per seperti Honda Tiger standar itu ya, dengan batang klep ukuran 5 mili. Ini untuk jarak dari seal klep ke retener itu jauh ya, karena ini memakai bos klep yang lebih pendek. Seperti ini penampakannya. Dan untuk yang plus seperti ini ya, dia ruang bakarnya cenderung lebih ke dalam atau lebih dalam ininya ya. Terus jarak cap antar klep juga lebih sempit. Ini sudah di porting kemarin, sudah ya baru disekir nih ya, mau lanjut besok perakitan. Sebenarnya ini sih bisa enak, bisa aja, tergantung dari desain portingnya, dia harus mengarah kemana gitu. Kalau untuk dari segi biaya itu lebih murah yang plus ya, karena plus itu prosesnya itu tidak sepanjang yang rubah sudut. Kalau rubah sudut itu harus dilas karena ini diperbesar ya, atau jaraknya itu diperjauh, dan posisi klep itu lebih rebah. Jadi
awalnya prosesnya itu dilas di bagian sininya dulu, setelah itu ditutup untuk lubang bos klepnya ini, baru dibikin ulang dan dirubah derajatnya, diperlebar. Dan untuk kalau yang bos klep itu dia tidak memerlukan las, hanya memperlebar diameter seating dan memperdalam ya. Kenapa harus diperdalam? Karena diameter klepnya itu lebih besar. Kalau semuanya nggak diperdalam, dia antar klep in dan egg itu menyentuh ya. Jadi perdalamnya ya minimal segini lah. Jadi nanti ketemu gapnya itu sekitar 3,5 sampai 4 mili. Kalau ini bisa nyampe 5 mili ya. Terus keuntungannya apa gap lebar dan gap sempit? Ada keuntungan dan ada kekurangannya. Pertama, untuk gap yang lebar, dia bisa menggunakan knock as tipe overlap yang tinggi ya. Kalau dia pakai yang tinggi, dia nggak bersinggungan. Cuman kalau dia memakai overlap tetap rendah, mesin itu gampang panas ya, bisa overheat juga karena panasnya berlebih. Terus untuk yang blast ini kan gapnya segini ya, dia nggak bisa overlap tinggi-tinggi ya. Saya saranin sih untuk yang blast ini sih untuk harian sih masih enak ya, masih mumpuni lah karena dia kebutuhannya harian, nggak begitu membutuhkan overlap yang tinggi. Biasanya kalau untuk yang rubah sudut seperti ini itu untuk yang kompetisi, bisa juga sih harian bisa, cuman ya kita harus spare partnya itu ya yang harus berkualitas juga, lebih berkualitas dari, lebih baik dari bawaan motornya gitu loh, dari materialnya, material per klepnya gitu, itu harus lebih baik karena ini kebutuhannya untuk performa tinggi ya. Kalau untuk yang standar ya masih bisa menggunakan part standar ya, di atasnya sedikit ini masih oke lah. Ini juga bisa kompresinya bisa naik dengan cara dom piston ya. Dom pistonnya itu lebih tinggi dan bentuknya lebih menyesuaikan ruang bakar, dijamin kompresinya juga bakal bisa tinggi. Cuman untuk yang ini nggak perlu dom pistonnya terlalu tinggi, ini sudah tinggi, sudah apa ya, kompresinya sudah tinggi jelas karena volume di ruang bakarnya ini lebih kecil ya dibanding yang blast ini. Kalau yang blast kelihatan di sini lebih terlihat kasat mata, itu lebih banyak ya volumenya, jadi rasio kompresinya itu bisa rendah. Kalau untuk biaya ya itu tergantung daerah dan bengkel masing-masing sih. Kalau rubah sudut itu sekitar 700 sampai 1 juta rubah sudut yang model seperti ini ya. Mungkin ada juga yang membandrol di bawahnya atau di atasnya, bisa jadi. Itu tergantung bahannya juga, mungkin dari seating klep bahannya apa, besi cor atau aldron. Kalau untuk bus klep sendiri itu lebih murah, itu sekitar, kalau di tempat saya itu jadi sekitar sama klep
sekitar 650-an lah, 650 itu sudah diservis ulang, bles klep, terus motong klep, shifting klep, bobot kepala klepnya juga. Nah, ini dipotong menyesuaikan per klep standarnya Tiger. Jadi nanti kalau semuanya mau pakai per klep yang versi Tiger standar itu masih bisa. Kalau ini udah nggak bisa pakai per klep standar Tiger ya, karena ini udah pakai batang 5 mili, jadi disaranin pakai yang tingginya itu sekitar 37, dan ini per single, kalau ini masih double. Oke, mungkin cukup sekian untuk review mengenai blockhead atau kop dari Tiger, dari yang rubah sudut dan yang plus. Sesuai kebutuhan aja, kalau menurut saya sesuai kebutuhan ya. Untuk harian atau touring ya mending diblesin aja cukup, asal bisa menata pasti enak. Kalau ini sudah dipastikan condong ke racing ya, buat balap aja sih. Kalau menurut saya geser sudut nggak disaranin buat harian sih sebenarnya, karena ini pasti kompresinya tinggi. Oke, cukup sekian. Apabila ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Insya Allah nanti saya jawab. Apabila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Bila video ini dirasa bermanfaat, bisa di-share, dan jangan lupa like dan subscribe-nya juga untuk saudara-saudara ya. Jangan lupa subscribe channel saya, BKP Motor Channel, agar saya lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.